Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Baru-baru ini sedang ramai di sosial media Ustadz, perihal tersebarnya informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dan juga di informasi tersebut terdapat fitnah, cacian, makian, terutama di kolom-kolom komentar berita terkait masalah poligami Ustadz. Dan ini berita ini ditujukan kepada seorang ulama, guru kita juga Ustadz. Nah, untuk antum sendiri menurut pandangan antum ini seperti apa Ustadz terkait fitnah-fitnah ini? Tentu saya teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim menjadi pegangan setiap orang di antara kita, muslim dan muslimah, dalam bersikap, bertutur kata, atau memberikan komentar-komentar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan, baik itu ucapan lisan atau tulisan, yang baik saja. Makna yang baik adalah tidak ada pelanggaran di dalamnya, tidak ada perusakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tidak ada juga perusakan hubungan antara kita dengan manusia. Tidak menyakiti perasaan orang, tidak menjatuhkan orang, tidak menggunjing, memfitnah, mencaci maki. Ya. Atau dia diam saja, kata Nabi SAW. Dan dalam sebuah riwayat yang sahih lain, Nabi SAW mengatakan bahwasanya semua perkataan akan dipertanggungjawabkan. Mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka justru karena lisannya. Dalam riwayat yang lain juga dihasankan oleh para ulama, sehingga saya riwayat Imam Ahmad, siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua kepahanya, maksudnya kemaluannya, dia jaga lisan, dia jaga juga kemaluannya, maka kata Nabi SAW, aku akan menjamin baginya surga. Belum lagi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat terdiam, lalu kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Selalu patuh kepada Allah, apa yang Allah perintahkan, dikerjakan, apa yang Allah larang, dijauhi. Sibuk dengan menikmati apa yang halal, meninggalkan apa yang haram. Dan juga akhlak yang baik, kesantunan, sopan santun, ramah, pemaaf, dermawan, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Lalu kata Nabi SAW sendiri, al-fammu wal-farj. Mulut dan juga kemaluan seseorang. Maka teman-teman, beranjak daripada dalil-dalil ini tentunya kita harus mengontrol diri kita. Ya, di masa sekarang mungkin karena menggunakan media, jangan mudah menanggapi atau komentar, apalagi kalau kita tidak punya ilmunya. Terlebih lagi misalnya, karena kejahilan kita misalnya, tidak paham tentang satu sikap atau keputusan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau keputusan diambil oleh si pelaku yang tidak melanggar agama, tapi kita jahil di situ, kemudian kita ikut komentar negatif. Contoh tadi dikatakan, seorang alim ulama, misal dia berpoligami. Kemudian datanglah komentar-komentar negatif tentang dia. Misalnya dia melakukan itu karena syahwat, dia melakukan itu karena ini dan itu. Contoh misalnya, orang yang komentar ini pasti tidak paham. Dan berbahaya sekali. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi musuh dengan si alim tadi. Di akhirat. Gitu kan? Untuk apa? Dia lebih tahu kenapa dia melangkah. Apalagi poligami bukan hal yang haram dalam agama. Itu dibolehkan dalam agama. Tentu tidak semua orang bisa melakukan. Persentase laki-laki dari 100% yang melakukan poligami itu mungkin di bawah 10%. Atau mungkin cuma 20%. Mayoritasnya tidak melakukannya. Tapi bukan berarti kalau ada orang melakukannya lalu kita celah. Baik itu laki-laki ataupun perempuan yang menerima poligami tersebut. Mereka berarti punya level iman yang lebih tinggi daripada kita. Karena mereka buktinya bisa menyempurnakan agamanya. Ya kan gitu. Mirip dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak semua orang sholat malam, tidak semua orang hafal Quran, tidak semua orang selalu menjaga zikir rutin harian full, tidak semua orang misalnya zikir pada saat mau tidur, atau. Kan tidak semua orang bisa melakukannya. Di saat orang bisa, seorang muslim melakukan pada level tertentu, yang kita tidak mampu harusnya kita mengatakan misalnya Masya Allah atau yang lainnya. Gitu kan? Kalau kita punya ilmu, kalau kita nggak punya ilmu, tidak usah komentar negatif. Gitu kan? Anda tidak suka kejadian tersebut, tidak usah ikut-ikutan.
Kan lebih baik begitu. Pernah saya kasih contoh kan, saya sangat heran melihat sebagian cuplikan yang sangat positif. Potongan ceramah yang bagus, tilawah Al-Quran yang bagus. Saya bilang pernah, saya nonton cuplikan Dr. Abdullah Juhani, hafidhahullah, salah satu imam haram. Saya sangat suka dengan suara beliau. Maka kadang-kadang kalau merasa perlu cas iman, saya dengar tilawah mereka. Apalagi kalau sholat subuh biasanya lebih bagus suaranya, lebih tenang, lebih hening suasana. Apalagi mereka mungkin habis sholat malam, itu lebih banyak keberkahan gitu. Intinya saya dengarkan, subhanallah selepas saya tutup, setengah jam kurang lebih saya dengar tilawah dan sholat subuh itu, saya lihat ada orang yang kasih jempol bawah. Tilawah Al-Quran tanpa komen apapun, sholat subuh di Masjid Haram. Ada yang datang situ, channel itu hanya kasih komen jempol bawah. Untuk apa kira-kira? Artinya kalau tidak suka, pergi aja ke channel yang dia suka kan gitu. Nah ini terlalu banyak orang yang menyiapkan musuh hari kiamat teman-teman sekalian. Ya. Terlebih lagi apa yang dilakukan itu kalau misalnya tadi masalah poligami bukan pelanggaran agama. Dan poligami ini bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Hampir mayoritas nabi-nabi berpoligami. Bukan Nabi Ibrahim AS punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar, dan dari keduanya lahir nabi yang mulia. Dari Sarah ada Ishak, dan dari Hajar ada Ismail AS, dan dari situ keturunan nabi-nabi banyak. Kan begitu. Banyak nabi-nabi melakukan perbuatan tersebut atau hal yang diperintahkan. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan memiliki 99 orang istri. Waktu itu dalam syariat beliau tidak ada larangan dalam masalah itu. Kan gitu. Nabi Muhammad SAW berpoligami dan nabi-nabi yang lainnya cukup banyak. Dalam kasus ini ada juga memang yang tidak berpoligami karena seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam disebutkan seorang istri gitu kan. Nabi Zakaria seorang istri karena sampai tua istrinya mandul melahirkan akhirnya gitu kan. Beliau tidak menikah lagi. Tapi ini ada dalam kehidupan para nabi-nabi, kehidupan orang-orang soleh, para sahabat nabi itu biasa saja dengan perbuatan ini. Mungkin karena level keimanan mereka sudah sampai pada tingkat itu, kan gitu. Jadi jangan kita mencela perbuatan orang. Gitu. Sedangkan orang yang berbuat negatif, teman-teman sekalian, berbuat dosa, cara yang terbaik adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah hai Muhammad dan juga orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW kayak kita semua. Berdakwalah kalian di jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu bijaksana. Berbicara dengan orang sesuai dengan level akalnya, jenjang sosialnya, jabatannya. Beda kita bicara dengan masyarakat biasa atau teman kita dengan bicara sama pejabat. Bicara sama seorang pedagang, bicara dengan seorang ya kepala suku, misalnya contoh, itu beda semuanya. Nabi SAW membedakan semua itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah setelah Nabi SAW meninggal, ada orang lewat sama Aisyah disiapin tempat duduk baru dikasih hadiah. Kemudian orang itu pergi, ada satu lagi lewat sama Aisyah langsung dikasih, orang itu pergi. Ada yang tanya, kenapa Anda lakukan perbedaan antara 2 orang yang Anda berikan hadiah tersebut, sedekah tersebut? Kata beliau, begitulah Nabi SAW bermuamalah. Kalau yang pertama tadi, itu masih punya kedudukan di kaumnya. Dia nggak bisa kita kasih, kemudian kita suruh pergi. Orang ini mungkin bisa tersinggung. Tapi dengan diberikan tempat duduk lalu dikasih, maka mungkin dia bisa menerima pemberian kita. Dan kita tahu dia sebenarnya butuh. Cuma dia punya harga diri. Yang satu tadi tidak terlalu peduli. Dia memang kena biasa saja, memang orang miskin, dia yang penting dapat pemberian lalu dia pergi, maka saya bermuamalah seperti itu. Itu ajaran, gitu kan? Jadi itu hikmah. Kita harus tahu sikonnya, kapan orang itu kita nasihati. Orang lagi teler, mabuk, antum nasihatin sholat, gak bakal nyambung. Kan gitu. Percuma, kalau dia selesai mabuk, di waktu lebih tenang, antum datang, antum nasihatin, itu dengan cara yang santun. Jangan langsung bilang, dengan minum khamr kau akan masuk neraka. Kan gitu. Maka yang paling pertama di otak dia ini musuh saya. Karena ini kesukaan saya kan gitu. Tapi bagaimana kita memberikan kepada dia solusi. Solusi kita datangkan misalnya penelitian ilmiah tentang bahayanya khamr itu. Bahayanya rokok itu. Bahayanya indan itu. Kita datangkan ini bahayanya seperti ini. Dan ini solusinya. Kita bisa minum susu, bisa minum madu, bisa minum indan. Ini manfaat-manfaatnya kan begitu. Saya dengar ya. Konon ceritanya begitu. Ya. Sebagian dai-dai yang masuk di Indonesia di awal-awal Islam tersebar, pada saat mereka masuk ke beberapa wilayah kita di Indonesia, kalau ada satu tradisi yang dianggap itu melanggar agama,
Maka mereka datang dan menanyakan kenapa. Misalnya mereka terbiasa minum yang mirip khamr. Ya. Maka minuman itu ditanya, kenapa diminum? Oh ini untuk hangatin badan, untuk ini, untuk itu. Para dai-dai kita ini membuat racikan minuman yang sehat. Susu, madu, jahe. Lalu kemudian dicobain. Nih, coba enggak? Ya. Ini enak. Ya. Ini hangat dan ini halal. Yang kamu minum sebelumnya itu tidak boleh atau haram. Ada solusinya dikasih. Itu namanya hikmah. Kan gitu. Kita sesuaikan kondisi dan keadaan. Bahkan kalau faham teman-teman sekalian, atau kalau belum tahu kita sampaikan tentunya, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan atau menganjurkan pada perintah atau ma'ruf dan melarang dari kemungkaran ini bisa tidak boleh dilakukan kalau seandainya di saat kita lakukan mendatangkan mudarat lebih besar. Ditunda di waktu yang lebih tepat. Bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib lalu semua orang kita samaratakan di waktu itu harus kita luruskan, tidak. Ya, kita tunda dengan hikmah, dengan tujuan. Kita lihat skala prioritas yang mana. Misalnya orang itu tidak sholat dengan ada pelanggaran lain. Kita prioritaskan mana? Sholatnya dulu. Pelanggarannya itu tidak kita singgung dulu. Karena takutnya ini kalau disinggung nanti dia tidak akan dia tidak akan mengerjakan sholat. Bahkan dia menolaknya. Tapi kalau dia tersentuh dari sisi sholat mungkin dia bisa tinggalkan yang lainnya. Nah itu hikmah namanya. Itu hikmah. Nabi SAW kata Abdullah bin Umar beliau seringkali memberikan jarak pada kami. Tidak setiap hari Nabi SAW itu terus dari subuh sampai malam ceramah pada para sahabat. Tidak. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW memberikan kami jeda waktu agar kami tidak jenuh. Agar kami tidak jenuh. Itu hikmah. Gitu kan? Harus dengan hikmah. Kemudian juga mau'idzah hasanah, peringatan yang baik. Jadi mulai lalu dengan keutamaan antara orang, ini orang tidak sholat nih. Mana yang kita pilih supaya dia mau sholat? Kita sebutkan tentang apa yang dia dapatkan kalau dia sholat, atau kita langsung sampaikan ancaman kalau dia tidak sholat. Tentu yang pertama, ini mau'idzah hasanah namanya. Kalau antum sholat, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu ya. Dapat pahala, awal amal hisab hari kiamat. Salah satunya ibadah yang Nabi SAW terima di langit dan seterusnya. Kalau boleh disebutkan sejarahnya, menyentuh dia supaya dia mau kerjakan. Nanti kalau orang sudah berulang kali dia disampaikan tidak mau, baru kita masuk kepada ancamannya, bahayanya kalau dia tidak sholat. Dan yang ketiga kata Allah Azza wa Jal, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau berdebat, debat dengan cara yang baik. Maksudnya argumentasi by data, dengan data. Ini loh nggak boleh karena Allah berfirman begini, karena Rasulullah begini. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, selesai. Nggak usah kita musuhi dia karena dia tidak menerimanya. Karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah alam saran saya seperti ini teman-teman. Sekarang berhenti udah. Tulis komentar-komentar negatif di situ. Kalau ada kemungkaran di satu channel, antum untuk apa masuk ke channel itu? Nggak usah, kan gitu. Satu pelanggaran agama, channelnya penuh dengan pelanggaran agama. Untuk apa kita masuk ke situ? Hanya untuk berikan komen? Kira-kira komen antum didengar gak? Kan gitu. Kalau enggak ya enggak usah. Masuk aja ke channel-channel yang positif dan dukung dengan komentar positif. Kan gitu. Itu cukup. Tapi kalau ada orang menganggap dirinya dia masuk ke channel yang buruk ini, memberikan komen dengan beberapa temannya, dengan harapan memang itu bisa direspon, ada efek mungkin ya. Atau dia nasihatin pemilik channel, karena dia seorang muslim tapi dia melanggar agama, kita cari kontaknya, kita nasihatin di belakang, itu mungkin oke saja. Tapi kalau masuk di setiap channel, setiap acara, selalu komen-komen di situ, yang penting dia ada di situ suaranya, apalagi menghardik seseorang yang menjalankan perintah agama. Terlebih lagi tadi belum tentu benar terjadinya. Maka itu akan lebih banyak sekali pertanggungjawaban depan Allah SWT hari kiamat. Jadi kami sarankan untuk berhenti dengan langkah-langkah seperti ini tentunya. Ya.